Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan HKBP Denpasar, yaitu Selasa 2 Mei 2023. Marilah kita lebih dahulu bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kehidupan yang baru. Biarlah kehidupan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan mengawali setiap aktivitas kami melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Berkatilah hati kami agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini yang diambil dari Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Hatabata didok, ai moloholong rohamuna hola di akkana makaholongi hamu, dia ma upamuna gari akka si jalobeo da songonido di bahen. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat setiap pengajaran Yesus ataupun firman Tuhan selalu berkaitan dengan kasih atau mengasihi. Di mana hukum Tuhan juga berkata mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita baca tadi, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Artinya, kalau kita saling mengasihi dengan orang yang mengasihi kita, itu tidak ada upah melalui firman Tuhan hari ini. Tetapi di kalimat berikutnya dikatakan, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kita mengingat di dalam Lukas 19 tentang pemungut cukai, yaitu Zakheus yang saat itu Yesus mampir di rumahnya, sehingga orang-orang di sekelilingnya berkata, kenapa Yesus mampir di rumah orang berdosa? Emangnya pekerjaan Zakheus itu apa? Sebagai pemungut cukai, apa yang dia lakukan saat itu? Zakheus sebagai pemungut cukai mengambil lebih dari apa yang dia aturkan. Artinya dia hanya mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, sehingga orang-orang di sekelilingnya menjadi tertindas. Hidup mereka menjadi menderita. Sehingga dikatakan di sini, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya orang-orang yang jahat juga, kalau dikatakan di sini orang berdosa seperti Zakheus yang menyakiti orang-orang di sekelilingnya,
dengan mengambil lebih dari yang diaturkan sebagai perbuatan yang tidak baik. Dan di antara mereka juga saling mengasihi. Jika kita mau mendapat upah yang daripada Tuhan, dikatakan supaya kita mampu mengasihi orang yang bukan mengasihi kita. Kalau kita baca di dalam Lukas 19 ayat 7 itu, bagaimana supaya kita mampu mengasihi orang-orang yang menfitnah kita, yang membenci. Kalau kita mengingat kembali perkataan Yesus di kayu salib, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ini adalah ajaran Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Selayaknya orang yang percaya sebagai anak-anak Allah, selayaknya melakukan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah makhluk sosial. Kita berada di lingkungan yang beraneka ragam. Di sekeliling kita mungkin ada yang bisa menyakiti hati kita, yang tidak baik mereka lakukan kepada kita. Dan kita juga harus menyadari, mungkin kita juga berbuat seperti itu kepada mereka. Sehingga kita harus saling melengkapi, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman ini mengajarkan kita supaya kita mampu mengasihi musuh. Sebelum ayat hari ini, di ayat 44 dikatakan, Matius 5 ayat 44, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka." Ini adalah suatu nilai yang paling berharga di mata Tuhan jika kita mampu mengasihi musuh-musuh kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin secara pandangan dunia, jika kita difitnah, disakiti, dibenci, kita tidak membalas, mungkin dunia berkata, dia adalah orang lemah, dia tidak mampu untuk melawan. Tetapi itu adalah pandangan dunia. Tetapi yang harus kita ingat, apa yang telah diperlakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang telah menyakiti dia, yang telah menyalibkan dia sampai mati di kayu salib. Kita harus belajar dari apa yang telah Tuhan Yesus perbuat. Karena kita melakukan ini, kalau kita dapat mengasihi musuh-musuh kita, maka kita telah melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Sehingga hidup kita akan mampu. Jika kita mampu untuk mengasihi musuh kita, maka jalinan hubungan kita kepada sesama akan terjalin dengan baik. Dan hubungan kita kepada Tuhan juga akan baik. Yang terutama adalah kita telah mengasihi sesama dan kita telah melakukan firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan berikan waktu kepada kita. Sebentar kita melangkah dari rumah, kita akan bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita. Baik itu di tempat kita kerja, dimanapun kita berada sepanjang hari ini. Mungkin bisa saja kita menghadapi orang-orang yang tidak baik kepada kita. Firman Tuhan hari ini mengawali kita supaya kita bisa mengasihi mereka, berdoa kepada mereka. Kita harus menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita supaya kita mampu untuk melakukan firman Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa kita hidup di tengah-tengah keberagaman. Tapi Tuhan kirimkan kita di tengah-tengah dunia ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan mau kita akan melakukan firman-Nya. Kita akan dapat mengampuni, mengasihi di antara sesama kita. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini.
di mana kami akan mengawali pekerjaan kami, aktivitas kami. Biarlah kami mengingat dan melakukan firman-Mu sepanjang hari ini, agar kami menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi, dan juga kami dapat mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Horas, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.